Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, selamat malam, salam. Kita patut bersyukur kepada Tuhan yang masih berkenan memberikan kepada kita kesehatan dan kekuatan hingga pada saat ini. Kita juga bersyukur kepada Tuhan di mana kita punya kesempatan untuk bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Adapun firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama malam ini diambil dari Alkitab Perjanjian Lama, yaitu Ayub pasal yang keempat, ayat pertama hingga yang ke-21. Dengan judul Elifas menegur Ayub. Saya tidak membaca semua ayat, namun yang akan saya baca ayat 7 dan 8 saja yang berbunyi demikian. Camkanlah ini, siapa binasa dengan tidak bersalah? Dan di manakah orang yang jujur dipunahkan? Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Bapak Ibu sidang jemaat yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dalam menjalani kehidupan ini, kita manusia sering diperhadapkan pada masalah, pergumulan, ataupun penderitaan. Banyak hal yang menyebabkan kita menghadapi pergumulan ataupun penderitaan tersebut, yang tentunya bisa menimbulkan pertanyaan di dalam hati kita. Dari mana penderitaan itu datang? Seringkali kita melihat orang jahat yang hidupnya tampak baik-baik saja, bahkan sukses, berhasil menurut pandangan kita manusia. Sebaliknya, kita pun bisa melihat ada orang baik yang mengalami malapetaka, mengalami pencobaan atau penderitaan. Melihat kenyataan seperti ini, mungkin dalam hati kita bertanya, apakah mungkin orang benar menderita dan orang jahat diberkati? Saudara-saudara yang dikasihi, pemikiran di atas pun adalah pemikiran yang dipegang oleh Elifas. Pada saat ia melihat penderitaan yang dialami oleh Ayub. Dan nama Ayub di dalam Alkitab tentulah tidak asing bagi kita. Karena seperti kita ketahui, Ayub adalah salah seorang tokoh Alkitab yang hidupnya saleh, jujur, dan takut akan Tuhan. Namun diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami penderitaan, pencobaan yang begitu hebat, yang begitu berat. Mulai dari harta bendanya habis, anak-anaknya meninggal semua secara bersamaan, istrinya meninggalkan dia. Bahkan tubuh Ayub sendiri mengalami bara yang berbau busuk, yang kalau kita mau jujur, mungkin kita sendiri tidak sanggup untuk menanggung penderitaan seperti yang dialami oleh Ayub. Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, di saat Ayub mengalami penderitaan yang begitu berat, yang begitu hebat tadi, Ayub didatangi oleh ketiga temannya, yakni Bildad, Zophar, dan Elifas, di mana mereka bertiga sepakat untuk datang kepada Ayub untuk menyatakan belasungkawa. Dan di saat ketiga sahabatnya datang, Ayub berkeluh kesah kepada mereka. Dan keluh kesah Ayub ditanggapi oleh Elifas. Namun, tanggapan Elifas bukannya menguatkan Ayub,
Tapi sebaliknya, justru menyalahkan Ayub. Elifas mengatakan bahwa apa yang menimpa Ayub adalah akibat dosa dan kesalahan Ayub. Dengan kata lain, penderitaan yang dialami oleh Ayub pasti disebabkan oleh dosa Ayub terhadap Tuhan. Karena itu, Elifas menasehati supaya Ayub harus bertobat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kalau kita mendengar apa yang disampaikan oleh Elifas, bahwa penderitaan, pergumulan yang dialami oleh seseorang bisa karena kesalahan atau dosa, mungkin kita berpendapat yang sama dengan Elifas. Karena ada yang namanya hukum tabur tuai, seperti yang terdapat dalam Galatia pasal 6 ayat 7 hingga yang ke-8 yang berbunyi, "Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu." Jadi di sini Elifas menghubungkan sebab akibat. Menurut Elifas, penderitaan Ayub merupakan ganjaran Allah atas kejahatan Ayub. Namun saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kalau kita baca kitab Ayub dari pasal yang pertama sampai pasal yang terakhir, pendapat atau kesimpulan Elifas terhadap Ayub sangat keliru. Karena Allah sendiri mengatakan bahwa Ayub adalah orang yang hidupnya saleh, jujur, dan takut akan Tuhan. Seperti Ayub pasal 1 ayat 8 yang berbunyi, "Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Jadi jelas bagi kita bahwa Ayub mengalami penderitaan, pencobaan yang begitu berat, bukan karena dosa atau kejahatannya, tetapi Allah mengizinkan sesuatu yang terjadi pada Ayub adalah untuk menguji kesetiaan Ayub. Apakah Ayub tetap setia kepada Tuhan saat dia mengalami penderitaan yang begitu luar biasa? Seperti kita baca dalam Ayub sendiri, yaitu Ayub pasal 23 ayat 10. Ini pernyataan Ayub atas penderitaan yang dia alami. "Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas." Jadi kita bisa melihat walaupun penderitaan yang dialaminya begitu berat, begitu luar biasa, tapi Ayub tetap berpegang teguh dan tetap setia imannya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam mengikuti Tuhan, kita tidak hanya berbicara soal hidup kita diberkati, hidup kita akan sukses, kita bahagia selalu. Namun, mengikuti Tuhan Yesus, ada harga yang harus kita bayar. Kita harus siap pikul salib. Karena bicara tentang salib, itu melambangkan pengorbanan, penderitaan,
Ada keinginan daging yang harus kita tanggalkan. Dengan kata lain, ada perjuangan iman dalam mengikuti Yesus, supaya kita layak menjadi muridnya. Seperti yang dikatakan oleh Yesus dalam Lukas pasal 14 ayat 27 yang berbunyi, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Namun, kita harus mengingat akan firman Tuhan bahwa berbahagialah kita bila kita menderita dianiaya karena kebenaran, bukan karena kejahatan. Itu dapat kita baca dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-10. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, dari kisah Ayub kita dapat belajar bahwa pertama, penderitaan yang kita alami bisa sebagai hukuman atau teguran dari Tuhan atas dosa kita. Galatia pasal 6 ayat yang ke-7. 2. Pergumulan permasalahan yang terjadi di hidup kita adalah atas izin Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya, seperti pada kisah Ayub. Yang ketiga, sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dalam menghadapi pencobaan, pergumulan, atau penderitaan hidup, kita harus menentukan sikap yang tepat dengan menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Kita mohon kekuatan, kita mohon hikmat kepada Tuhan kita Yesus Kristus, agar kita mengerti akan maksud Tuhan di balik penderitaan atau pencobaan yang kita alami. Karena itu, saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita senantiasa cari Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Karena kita percaya bersama Tuhan, kita pasti sanggup menghadapi setiap masalah, setiap pergumulan, ataupun penderitaan yang kita alami di dalam kehidupan kita di dunia ini. Karena kita percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kita, melainkan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita juga. Amin. Mari kita berdoa untuk firman yang telah kita dengarkan bersama-sama. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah yang penuh kasih, Allah yang senantiasa kami sembah dan kami muliakan di dalam Putra-Mu Yesus Kristus. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu yang kudus. Karena hanya Engkau yang patut kami puji, kami sembah. Kami juga bersyukur Tuhan, buat hari-hari yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, sebagai tempat bagi kami untuk berkarya, untuk beraktivitas. Kami juga bersyukur buat orang-orang yang kami kasih, yang Tuhan tempatkan di sekeliling kami ya Tuhan. Baik suami, istri, anak-anak kami. Kami juga bersyukur Bapa buat malam ini, di mana kami punya kesempatan untuk kami bersama-sama mendengarkan firman serta merenungkannya. Kiranya firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama-sama ini tidak berlalu begitu saja, tapi boleh menjadi kekuatan bagi iman pengharapan kami, agar dalam menghadapi pergumulan, permasalahan, ataupun penderitaan, iman kami tidak goyah, tetapi tetap teguh, karena kami percaya di balik pergumulan, permasalahan hidup yang kami alami, Tuhan punya rencana.
untuk kebaikan kami. Karena itu Bapa, tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami diberi hikmat untuk mengerti akan maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa Sorgawi. Kami serahkan kehidupan kami, cita-cita, harapan, masa depan kami, keluarga kami dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, sehingga doa kami ini berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.